Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai long short term memory atau LSTM. LSTM merupakan salah satu arsitektur dari recurrent neural network. Yang nantinya kita akan juga bahas mengenai recurrent neural network juga. Nah, tidak seperti feed-forward neural network biasa, LSTM memiliki koneksi umpan balik sehingga cocok untuk digunakan pada data sekuensial. Nah, selain itu, LSTM mampu memproses atau melakukan tugas-tugas seperti handwriting recognition, speech recognition, forecasting, anomaly detection, dan lain sebagainya yang memiliki input data sekuensial. Perbedaan antara feed-forward neural network dengan recurrent neural network diantaranya adalah pada arsitektur feed-forward neural network, input hanya dijadikan sebagai kombinasi linear dan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Ya, hasil dari fungsi aktivasi tersebut akan dialirkan dari layer 1 ke layer berikutnya hingga akhirnya sampai ke output layer. Ya, sedangkan pada input di arsitektur RNN atau Recurrent Neural Network adalah data sekuensial sehingga tidak tepat jika kita gunakan kombinasi linear. Nah, saat unit RNN dibentangkan ya yang warna merah ini dan ada loopnya ini kalau kita bentangkan maka kita akan melihat node-node RNN yang disebut dengan blok memori. Nah, blok memori ini berfungsi untuk mengalirkan informasi dari data urutan pertama hingga data pada urutan terakhir. Sehingga output tiap-tiap bloknya akan bergantung pada data di blok tersebut dan seluruh data pada blok sebelumnya. Ya, kita lihat tanda panah ini berarti kan hasil dari output dari data masukan yang data pertama ini akan diteruskan ke data berikutnya hingga akhir. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan data berikut. Ya, pada data 1 di sini merupakan data tunggal ya, data tunggal atau data yang seperti biasanya pada umumnya yang memiliki 4 variabel ya, X1, X2, X3, X4 dan output variabelnya adalah Y ya, hanya satu variabel. Kemudian data 2 merupakan data sekuensial yang memiliki 3 variabel dan kita lihat bahwa setiap variabelnya ini memiliki urutan waktu sebanyak 3 ya atau disebutnya dengan time step. Ya, time stepnya ini ada 3. Kemudian outputnya atau hasilnya atau variabel targetnya berupa Y dengan dimensinya hanya satu ya atau bervariabel satu saja. Nah, untuk data satu kita akan gunakan feed-forward neural network untuk melakukan suatu prediksi ya, di mana input dari feed-forward neural network ini merupakan vektor dari variabel yang digunakan. Karena variabelnya tadi ada 4, maka vektornya ini berdimensi 4. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pada sampel 1, 1 ini merupakan variabel X1, min 32 adalah variabel X2, 12 ini adalah variabel X3 dan 4 adalah variabel X4 ya. Jadi kita taruh di input layer. Nah, berbeda dengan di recurrent neural network ya, di mana data 2 ini cocok digunakan data 2 cocok menggunakan arsitektur recurrent neural network karena merupakan data sekuensial di mana di data 2 ini tiap sampelnya terdiri dari data sekuensial yaitu data terurut yang tiap urutannya merupakan vektor. Ya, vektor dari apa? Dari beberapa variabel yang digunakan. Ya, contohnya di sini kita bisa lihat bahwa di urutan pertama data variabel pertamanya ada atau X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 10 dan X3-nya adalah 5 ya. Coba kita lihat ke atas lagi. Ya, di sini kan 1, 10, 5. Dan pada urutan kedua adalah 2, 20, 10 dan urutan ketiga adalah 3, 10, 15. Ini terjadi pada sampel yang pertama. Gitu. Nah, kalau kita ambil sampel yang pertama ini dan kita masukkan ke arsitektur recurrent neural network-nya, maka ketika dibentangkan kita akan lihat ya bahwa terdapat time step-nya sebanyak 3. Ya, jadi banyaknya blok memori ini ada 3 ya karena time step-nya ada 3. Ya, setiap
vektor ini atau vektor pada urutan ke T ya, kita sebutnya pada urutan ke T, ini akan dimasukkan ke tiap-tiap blok memorinya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yang terjadi pada blok memori tersebut ya, yang warna merah ini, vektor xt atau vektor pada urutan ke T yang diumpankan ke blok memori akan menghasilkan output sementara. Ya, atau kita simbolkan dengan HT berupa nilai skalar dengan menggunakan rumus berikut ya. Jadi HT rumusnya adalah tan dalam kurung penggabungan vektor xt dengan nilai output sementara sebelumnya. Nah, fungsi tan pada blok memori ini berfungsi untuk memaksa nilai outputnya berada di interval min 1 dan 1. Selain menjadi output sementara, nilai HT tersebut diteruskan ke blok memori selanjutnya sebagai pembawa informasi dari blok-blok memori sebelumnya. Ya, jadi kan di sini kita lihat ya, panahnya ada dua, ada yang ke atas sebagai output sementara, dan ada juga panah yang dilanjutkan ke blok memori selanjutnya. Ya, makanya di sini ada HT-1, artinya kita menggunakan output sementara pada blok memori sebelumnya. Sekarang kita coba lihat lagi ya perbedaan dari recurrent neural network dengan feed forward neural network. Kalau tadi kita lihatnya di recurrent neural networknya itu hanya satu loop ya. Coba kita lihat ke atas sebentar. Oke, sebentar. Di sini, oh di sini. Ya, kita lihat bahwa hanya satu saja nih loop yang ada di recurrent neural network. Satu loop ini kita sebut saja dengan unit RNN ya. Jadi ini hanya terdapat satu unit RNN. Ya, kalau di sini berarti ada 3 unit RNN, di mana tiap unitnya ini akan terjadi proses seperti yang di atas ya ketika dibentangkan. Jadi ada 3 gitu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya saya coba gambarkan di sini yang pertama ya, contohnya. Kita gunakan arsitektur dengan satu hidden layer dengan satu unit RNN. Jadi hanya ada satu hidden layer dan selanjutnya di hidden layer tersebut hanya satu unit RNN seperti contoh pada sebelumnya. Yang di sini tadi ya, kita tadi kalau kita buatnya orientasinya dari bawah ke atas ya. Ini dari bawah ke atas, sekarang kita rubah orientasinya dari kiri ke kanan ya, di mana input layernya di kiri, hidden layernya berikutnya di sebelah kanannya, dan terakhir output layernya di paling kanan. Ya, di sini kita punya input X1, X2, X3 yang mengindikasikan atau yang mengisyaratkan sebagai time step-nya ya. Jadi X1 adalah time step pertama, X2 time step kedua, dan X3 adalah time step ketiga. Ya, proses ini yang terjadi pada unit RNN adalah terjadinya pembentangan blok memorinya. Di mana nanti X1-nya akan dimasukkan ke blok memori pertama ya tadi ya menggunakan rumus HT sebelumnya, akan menghasilkan output sementara H1 juga, dan kemudian H1-nya itu juga dilanjutkan ke blok memori selanjutnya. Kemudian ketika kita masukkan X2-nya ke blok memori kedua, maka akan kita hasilkan H2. Dan terakhir, kalau kita masukkan X3 di blok memori ketiga, kita akan dapat H3. Nah, karena si X3 ini atau di blok memori terakhirnya ya terjadi pada blok memori ketiga, nah maka output yang kita gunakan adalah output sementara dari H3 ya. Jadi H1 sama H2-nya ini cukup ada aja tapi tidak digunakan kembali. Nah, H3 ini kita lanjutkan ke Y1 ya. Kalau kita masukkan ke rumusnya, nanti Y1 ini sama dengan bobot dari H3 dikalikan dengan H3 ditambah dengan bias. Supaya apa? Supaya nanti nilai Y1 ini bisa berupa bilangan real ya. Karena kan tadi sebelumnya nilai H3 ini kan hanya min 1 sampai 1, tapi kalau kita teruskan ke output layer nanti Y1-nya bisa intervalnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Yaitu untuk yang satu hidden layer dan satu unit RNN. Nah, kalau kita mau buatnya satu hidden layer dengan 2 unit RNN, ya maka berarti ada 2 unit nih di sini nih. Ya, ada 2 unit RNN dan setiap unitnya ini terjadi proses seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya. Ya, contohnya di sini.
di unit RNN pertama yang kita namakan dengan RNN1, ya terjadi proses X1 masuk ke blok memori 1, X2 masuk ke blok memori 2, X3 masuk ke blok memori 3. Dimana nanti kita akan dapatkan output terakhirnya atau output sementara terakhirnya adalah H31. Ya, tapi kan karena kita punya 2 unit RNN, ya lakukan hal yang sama di unit yang keduanya. Ya, jadi X1 masuk ke blok RNN kedua di blok memori satunya atau urutan pertama. Ya, kemudian X2-nya juga masuk ke urutan kedua, X3-nya masuk ke urutan 3. Dan yang kita ambil adalah yang terakhir, yaitu H32. Ya, jadi kita lihat bahwa hasilnya ini berupa vektor 2 dimensi ya. Jadi H31 sama H32 digabungkan berupa vektor. Nah, nanti kalau kita masukkan ke output layernya di sini, maka Y1 itu sama dengan H31 dikalikan dengan bobotnya ditambah dengan H32 kali bobotnya ditambah dengan biasnya. Ya, seperti kombinasi linear pada umumnya. Ya, yang kita tahu pada cara kerja di neural network ya. Kan selalu kalau dari layer ke layer selanjutnya biasanya menggunakan kombinasi linear. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan kita gunakan 2 hidden layer dengan 1 unit RNN. Ya, sebenarnya sama caranya, hanya saja yang tadinya nilai H1, H2 itu nggak digunakan. Nah, di sini digunakan nih. Jadi nilai output sementara atau HT ya. Jadi di sini ada H1, H2, H3 digunakan kembali sebagai input untuk layer RNN selanjutnya gitu. Ya, jadi nanti kalau kita masukkan di sini H1-nya ke blok memori RNN yang pertama, H2-nya masuk ke blok memori kedua, H3-nya masuk ke blok memori ketiga. Nah, seperti biasa ya, nanti ketika ini kan hidden layer terakhirnya ya, hidden layer RNN terakhir, dan kita masukkan ke output layer. Berarti yang digunakan hanya output terakhirnya, yaitu kita misalkan dengan K3 di sini. Ya, jadi output sementara terakhirnya adalah K3, dan kita teruskan ke output layer. Ya, sama halnya juga kalau misalkan kita mau buat hidden layer, pertama hanya terdiri dari 2 unit ya. Jadi di hidden layer pertama kita gunakan 2 unit RNN, tapi di hidden layer keduanya kita hanya gunakan 1. Ya, untuk yang 2 layer ini ya tadi sama ya. Untuk RNN1 kan akan menghasilkan H11 dan RNN2 akan menghasilkan H12. Nah, ini digabungkan sebagai time step pertama itu, tapi berupa vektor, vektor 2 dimensi. Kemudian yang time step keduanya juga sama, berupa vektor H21 dan H22, dan terakhir H31 dan H32. Ya, nilai output sementara ini semua yang berupa vektor dengan 3 time step digunakan untuk input pada RNN selanjutnya gitu. Ya, karena kita punya RNN di selanjutnya ini hanya 1 unit, ya tentunya nanti vektornya hanya 1, yaitu di sini tadi sama ya, K3 juga. Ya, sama dengan arsitektur sebelumnya. Dimana nanti kita dari K3 ini yang nilainya dari min 1 sampai 1 kita teruskan ke Y1 supaya nilainya berupa bilangan real. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya perbedaan antara LSTM dengan RNN, di mana sebenarnya LSTM itu merupakan dari si RNN itu ya. Bedanya hanya pada arsitektur blok memorinya atau struktur dari blok memorinya saja. Ya, kalau di blok memori pada RNN itu hanya tan saja kan nilainya atau fungsinya hanya tan saja. Tapi kalau di LSTM terdapat fungsi yang disebut dengan forget gate, input gate, dan output gate. Nah, masing-masing fungsi ini berfungsi untuk mereset, ya, mengulang kembali ya, dan menambahkan serta membaca informasi pada cell state-nya. Ya, nanti kita bahas bagaimana cara kerjanya. Nah, cell state ini kalau tadi di RNN hanya terdapat output sementara yang mengalirkan informasi, tapi di LSTM ada yang disebut dengan cell state ya. Adalah komponen yang membawa informasi dari blok memori ke blok memori berikutnya. Nah, sebagai ilustrasi ya, di sini kelebihan dari LSTM, kita mampu atau LSTM mampu memilih kata-kata mana saja yang cocok. Mohon maaf, maksudnya yang perlu diingat dan dilupakan gitu. Ya, karena tadi ada fungsi yang disebut dengan forget get. Nah,
Nah, di sini contohnya adalah sentimen analisis ya. Jadi kata-kata yang positif apa nih? Amazing, perfectly balanced breakfast, will definitely be buying again. Ya, kalimat lainnya atau kata-kata lainnya itu tidak menggambarkan kalimat positif. Jadi hanya ini saja yang penting. Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang kita coba pahami cara kerja LSTM. Nah, sebelumnya kita coba perhatikan dulu ya notasi yang kita gunakan atau simbol-simbol yang kita gunakan. Untuk yang warna merah ini, yang sebelah kiri, ini adalah fungsi aktivasi sigmoid. Ya, nanti nilainya antara 0 sampai 1 ya, intervalnya 0 sampai 1. Kalau tan tadi kita sudah sebutkan bahwa nilainya antara min 1 sampai 1. Kemudian ada point wise multiplication, di mana ini sebenarnya sama dengan perkalian titik ya, atau dot product. Dan point wise addition ini artinya setiap elemen yang bersesuai ditambahkan ya, seperti pertambahan pada vektor pada umumnya. Dan juga ada vektor concatenation, artinya ini penggabungan baris-baris vektor ya. Jadi kalau ada dua vektor ya, itu barisnya digabungin aja, itu namanya vektor concatenation. Nah, selanjutnya mari kita coba lihat bagaimana tahapan dari proses LSTM ya pada tiap-tiap blok memori. Yang pertama, informasi yang dibawa oleh cell state sebelumnya ya, CT-1 ini yang ada di sebelah kiri atas ini akan diputuskan untuk dilupakan atau diteruskan ya. Apakah stop di situ atau dilanjutkan kembali ke blok memori selanjutnya. Dengan cara mengkalikan nilai CT-1 atau si cell state sebelumnya itu dengan forget get, di mana forget get ini inputnya berupa xt dan ht-1 ya. Kita lihat animasinya. Di sini ht-1 dengan xt digabungkan ya, atau di sini sebutnya vector concatenation, digabungkan ya, barisnya digabungkan, kemudian dikombinasikan linear nantinya ya, seperti pada umumnya, dan dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid. Ya, nanti kita akan lihat semakin positif atau semakin besar positif, tapi nilai positif ya, semakin besar positif nilai dari kombinasi linear ht-1 dengan xt, maka sigmoidnya akan mendekati 1. Ya, artinya kalau dia mendekati 1 atau lebih dari 0 lah kita sebutnya, maka akan ada informasi dari ct-1 yang diteruskan atau cell state sebelumnya akan diteruskan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata nilai ht-1 sama xt ini ketika dikombinasi linearkan hasilnya negatif ya, sangat negatif, mungkin sampai minta hingga negatif gitu ya, atau enggak sampai segitulah, mendekati 0 nanti hasilnya ya. Semakin mendekati 0 maka nanti nilai si ct-1 nya akan 0 juga ketika dikalikan ya. Ketika dikalikan 0 berarti nggak ada informasi dari ct-1 yang diteruskan ke blok memori selanjutnya. Nah, kemudian tadi kan kita masukkan input dari xt dan juga tambahan dari ht-1-nya, ya kita akan putuskan apakah informasi dari kedua variabel tersebut penting atau enggak dengan cara menjadikannya sebagai kandidat cell state. Ya, dengan menggunakan fungsi aktivasi tan ya. Kenapa menggunakan fungsi aktivasi tan? Karena kan nanti informasinya padat ya, apakah dia bisa negatif atau positif. Jadi sebenarnya fungsi aktivasi tan ini hanya meresize aja nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga menjadi min 1 sampai 1. Ya, kalau kita rubah ke sigmoid nggak tepat tuh. Ya, karena kan nilai sigmoid itu dari 0 sampai 1. Jadi informasi bilangan negatifnya akan hilang kalau menggunakan sigmoid. Jadi makanya disini pakai tan. Nah, informasi baru tersebut akan diputuskan atau tidak, akan diputuskan apakah akan digunakan atau tidak. Ya, dengan melewati input gate ya, tadi input gate-nya menggunakan ya, input gate ini yang ada di sini nih ya. Jadi yang biru ini kan tan tadi ya, jadi kandidat cell state. Kalau yang merah ini tadi input gate-nya, berarti ya nilai nanti antara 0 sampai 1 ya. Kalau 1 berarti informasinya diteruskan, kalau misalkan 0 berarti informasinya nggak dipakai ya, informasi barunya nggak dipakai. Nah, setelah itu nilai dari CT ya, berarti cell state yang baru nih. Ya, cell state yang baru dapat diperoleh dengan menjumlahkan
informasi yang lama ya, informasi sebelumnya yaitu CT-1 yang telah melewati forget gate dan informasi baru dari XT dan HT-1 yang telah melewati input gate. Ya, jadi kalau misalkan di informasi sebelumnya atau CT-1 dia berhasil melewati forget gate ya, berarti misalkan forget gate-nya 1, berarti semuanya dibawa tuh dari set sebelumnya. Dan ditambahkan dengan informasi baru kalau misalkan nilai input gate-nya tadi 1 ya. Tapi kalau keduanya 0 atau salah satunya 0 berarti ada yang dihilangkan. Entah informasi baru atau informasi sebelumnya. Atau tidak digunakan ya. Yang terakhir tentunya tadi setiap di RNN ada yang namanya disebut dengan hidden output ya, atau hidden output ini adalah output sementara. Ya, kita hitung dengan mengkalikan nilai output gate dan tan CT-nya. Ya, jadi kalau output gate-nya 0 ya berarti nggak ada outputnya 0 gitu. Tapi kalau nilai outputnya besar maka kita ambil informasi dari CT ya. Ya, dengan nilainya antara min 1 sampai 1 ya, karena melewati tan H itu, atau tan gimana sih cara baca, tan hiperbolik ya, tan hiperbolik. Nah, itu mungkin secara garis besar konsep dari LSTM ya. Jadi coba kita ulangi lagi. Tadi pertama nilai CT sebelumnya akan diputuskan untuk diteruskan atau enggak dengan melewati forget gate. Nantinya juga informasi baru juga akan diputuskan melalui input gate. Nanti CT-nya, informasi yang diperbarui, itu diperoleh dari CT-1 dan si XT dan HT-1-nya. Yang baru terakhir si output gate-nya ini akan memutuskan nilai dari si hidden output atau output sementara. Ya kurang lebih caranya seperti itu ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip dengan RNN, hanya saja di dalamnya ini yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita tadi mau buat LSTM-nya berapa unit, misalkan 2 unit, 1 unit, nah itu sama dengan RNN yang seperti di atas. Gitu. Nah selanjutnya kalau kita mau buat LSTM untuk melakukan forecasting, ya. Jadi kita misalkan punya data time series ya sebagai berikut. Ya, di mana di sini ada time step atau timestamp ya, sebanyak 10 timestamp dari 1 sampai 10 dan nilai setiap tiap timestampnya. Jadi yang 1 13, 2 11 dan seterusnya sampai 19. Nah, kalau kita mau buat forecasting menggunakan LSTM pada data tersebut, hal itu harus diperlukan. Yang perlu dilakukan adalah menjadikan data tersebut menjadi data subsekuensial menggunakan sliding window. Nah, kenapa dikatakan data subsekuensial bukan data sekuensial saja? Karena sebenarnya data time series itu udah sekuensial ya, tapi kan terlalu panjang gitu sekuensinya, dan kalau kita cuma menggunakan satu sekuensial saja berarti ya itu datanya cuma satu, sampelnya data satu. Tapi kalau kita menggunakan nanti data subsekuensial berarti nanti datanya atau sampelnya ada banyak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu di sini ya. Jadi kalau kita mau menerapkan sliding window, kita misalkan dulu window size-nya ya misalkan sama dengan W. Data ke T diprediksi dengan melihat W data sebelumnya. Jadi kalau kita mau prediksi, misalkan W-nya 3 gitu ya. Nah, ini ada animasinya. Kita milih W-nya sama dengan 3. Berarti 3 data pertama atau 3 data yang terurut digunakan untuk memprediksi data berikutnya gitu. Contohnya di sini data X1, X2, X3 digunakan untuk memprediksi X4. X2, X3, X4 digunakan untuk memprediksi X5 dan seterusnya hingga X7, X8, X9 digunakan untuk memprediksi X10. Nah, dari sini kita lihat bahwa arsitekturnya atau struktur datanya mirip dengan data 2 yang di atas ya. Data 2 yang di atas sebagai contoh dari RNN, di mana terdapat satu variabel yang memiliki 3 time step ya. 3 time step dan digunakan untuk memprediksi satu variabel di Y-nya ini. Gitu, Y-nya hanya satu variabel. Nah, kalau kita pilihnya Windows size-nya 5 ya, maka data yang di atas ini nih, yang di data time series ini akan menjadi seperti ini ya, gitu. 13, 11, 14, 16, 17 digunakan untuk memprediksi Y sama dengan 15 dan seterusnya sampai
19 ya. Caranya seperti animasi berikut. Nah, untuk bisa mempraktikannya, kita bisa coba nih studi kasus untuk forecasting. Ya, contohnya kita gunakan dataset hourly energy consumption ya selama 10 tahun. Ini di-download ya melalui Kaggle. Ya, kalian bisa download datanya di sini. Ya, tapi itu kan ada banyak ya, kalau nggak salah ada banyak perusahaan yang menyediakan datasetnya. Di sini kita hanya gunakan American Electric Power atau AEP ya, dalam satuan megawatt. Ya, kita coba import modul dulu ya. Modul yang sering digunakan ada NumPy, Pandas, Matplotlib, ada Seaborn supaya bagus tampilannya, ada warnings, dan seterusnya. Ya, kita import data konsumsi energi dari American Electric Power, di mana kita gunakan Pandas ya, pandas.read CSV karena datanya formatnya adalah CSV. Ya, ketika kita sudah import, kita lihat datanya ya 10 data pertama seperti ini. Kemudian kita coba lihat informasi singkat dari data frame-nya. Nah, di sini kita lihat nih date time-nya ya atau timestamp-nya. Formatnya masih objek ya, artinya string nih, bukan format datetime ya. Padahal tipe datanya harusnya datetime. Maka nanti kita ubah nih dari si df datetime ini menjadi datetime 64 ya, menggunakan fungsi type. Ya, nanti kita lihat bahwa data datetime-nya ini formatnya atau tipe datanya menjadi datetime. Gitu. Nah, kemudian coba ya kita perhatikan waktu terawalnya. Ya, ternyata ini ada kesalahan dari urutan datanya. Bahwa ternyata datanya ini belum terurut. Ya, kalau kita lihat data terawalnya itu 2004 bulan 10 tanggal 1, tapi ketika kita lihat df.head-nya ya data urutan pertamanya di sini malah 2004 bulan ke-12. Ya harusnya kan 10 dulu baru 12. Nah, maka dari itu kita perlu mensortir atau mengurutkan datanya menggunakan df.sortValues. Ya. Ketika kita terapkan, maka hasilnya seperti ini ya. Sudah benar datanya mulai dari bulan 10 tanggal 1. Oke, terus kita coba plot datanya kira-kira seperti ini bentuk datanya dari 2004 sampai 2018 ya kalau nggak salah ya, 2018 atau 2019. Nah, untuk praktiknya ya ini kan kalau kita lihat terlalu crowded ya, terlalu terlalu padat gitu. Nah, saya coba gunakan hanya data setahun terakhir. Ya karena sehari ada 24 jam dan dalam setahun ada 365 hari, kita kalikan aja 24 kali 365 sama dengan 878.760 baris terakhir dari df digunakan untuk variabel df1 ya. Df1 ini kita ambil data setahun terakhir. Gitu. Nah, kita coba plot juga datanya. Nah, ini kan jadi lebih terlihat lah, walaupun masih terlihat padat tapi nggak sepadat sebelumnya. Ini dari tahun 2017 bulan apa ya? Ini bulan 8 ya, dari bulan 8 ya harusnya sampai ke bulan 8 lagi nih. 2018 bulan 8. Kita coba lihat statistika deskriptifnya. Kita bisa lihat banyak datanya ada 8.760, rata-ratanya 14.963, standar deviasinya, nilai minimumnya. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan maksimumnya. Nah, kita lihat dari hasil statistika deskriptif tersebut terlihat bahwa data AFMW ini cukup besar ya. Nilainya dari 9.800 sampai 22.759. Sehingga kita perlu lakukan filter scaling ya, menggunakan min-max scaler agar range datanya antara 0 sampai 1 nilainya, jadi nggak terlalu besar. Nah, karena pada deep learning ini data yang terlalu besar cenderung untuk menghasilkan
error yang sangat besar gitu sampai infinity gitu. Makanya atau divergen ya, istilahnya divergen. Makanya kalau kita ubah atau kita lakukan filter scaling sehingga eh, nilai range-nya dari 0 sampai 1 itu akan lebih cenderung nilainya konvergen ya, nilai errornya konvergen gitu. Nah, selanjutnya kita coba lakukan split data ya. Seperti biasa pada konsep machine learning kita akan selalu membagi datanya menjadi training set dan test set. Dimana nanti di training set ini kita bagi lagi ya kalau kita terapkan cross validasi. Ya, di sini nanti kita juga akan lakukan cross validasi ya. Tapi contohnya pertama kita bagi dulu ya datanya antara training set dan test set, dimana kita gunakan 70% baris pertama sebagai data trainnya atau training set dan 30% sisanya sebagai data tesnya. Nah, karena datanya time series ya, jadi kita nggak bisa ngambil datanya secara random gitu. Jadi kita harus terurut nih ngambil datanya. Berarti 70% baris pertama kita gunakan sebagai train dan 30% sisanya untuk data test. Gitu. Jadi nggak boleh diacak cara uh, pembagian datanya. Nah, ini kita split seperti ini, rumusnya seperti ini atau algoritmanya seperti ini. Kemudian kita lakukan filter scaling ya, tadi menggunakan min max scaler dan kita taruh di column scale namanya, train scale sama test scale gitu. Ya, coba kita lihat ya, kita lihat di sini data AFMW-nya berubah ya. Yang di sini 13.682 berubah jadi 0,29 ya. Jadi kecil nilainya, antara 0 sampai 1 saja. Itu. Kemudian kita membuat fungsi sliding window yang tadi ya, kita terapkan sliding window. Dan kita jadikan datanya itu bertipe NumPy array. Kemudian fungsi ini akan menghasilkan variable input dan variable target ya, seperti animasi yang di atas yang sebelumnya kita jelaskan. Nah, pertanyaannya, berapa sih window size yang tepat digunakan? Untuk penerapannya kita dapat menggunakan window size itu berapa saja ya. Tentunya jangan window size-nya berapa saja boleh digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dapat dilakukan percobaan menggunakan beberapa window size. Yang perlu diperhatikan bahwa kalau semakin besar window size yang digunakan akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses training datanya. Ya, untuk contoh ini kita gunakan saja window size sama dengan 24 ya, dimana artinya ini sama dengan 1 hari dan kita terapkan pada data trend dan data test yang telah di scaling, yang sudah dilakukan fitur scaling. Ya, di sini kita lakukan window size-nya sama dengan 24. Ya, X-train, Y-train-nya kita gunakan fungsi sliding window. Y-test, X-test, dan Y-test-nya kita terapkan juga sliding window. Nah, penting juga ya bahwa tadi kalau kita lihat ke atas lagi, data input LSTM itu harus 3 dimensi, ya, dimana terdiri dari banyaknya sampel, banyaknya time step, dan banyaknya fitur atau variabel. Ya, kita coba cek dulu nih hasil dari fungsi kita udah benar atau enggak. Ya, terlihat ya di sini kalau kita print ukuran datanya yang X-nya itu sama dengan 6108, ini kan berarti banyaknya sampel. Ya benar ya, sampelnya di sini benar di sini sampel. Kemudian time step-nya 24 dan fiturnya hanya satu ya. Tadi kita hanya gunakan satu variabel aja. Gitu, yaitu konsumsi listrik saja. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan atau membuat arsitektur STM menggunakan TensorFlow dan Keras, ya untuk dokumentasinya silakan bisa dibaca di link berikut. Nah, tapi yang perlu diperhatikan saat membuat LSTM menggunakan Keras adalah yang pertama adalah unitnya. Ya, tadi ya kita udah singgung di atas berapa unit LSTM yang mau kita gunakan. Ya, nanti dari unit ini akan menghasilkan output sebanyak unitnya. Gitu. Kalau kita pilih unitnya 10, berarti nanti output dari hidden layer si LSTM ini adalah 10 juga. Kemudian input shape.
Input shape-nya ini berarti menentukan ukuran time step dan fitur. Ya, jadi sampel mah bebas berapa aja, tapi untuk time step dan fitur ini perlu diberikan pada layer pertamanya, gitu supaya nanti bisa dilakukan proses trainingnya. Kemudian return sequence. Ya, jadi kalau misalkan setelah layer LSTM pertama ada LSTM layer lagi, gitu. Ya berarti kan dia memerlukan input dari hasil output sementara dari LSTM sebelumnya ya. Maka itu kita gunakan tuh seluruh output sementaranya seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, itu caranya dengan menuliskan return sequence sama dengan true. Ya, defaultnya itu false ya, artinya nggak ada return sequence. Itu kalau misalkan setelah LSTM nggak ada LSTM baru false kita pilihnya. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini linknya mengenai parameter dari LSTM. Nah, tahapan pertama kita coba import modulnya dulu. Di sini ada sequential sama dense. Ya, dense itu tadi fully connected layer ya, seperti feedforward neural network biasa. Dropout sama LSTM. Ya, di sini pada contoh ini kita akan buat fungsi model yang terdiri dari LSTM layer ya pada hidden layer pertamanya. Input shape-nya berarti sebesar window size-nya tadi kita gunakan 24 berarti 24. Dan fiturnya atau variabelnya ada satu ya. Jadi window size, 1. Ya, atau kalau kita tulis window size berapa misalkan 24,1. Kemudian dense layer-nya atau tadi ya feed forward neural network-nya atau disebutnya fully connected layer dengan 32 neuron ya, dan fungsi aktivasinya adalah ReLU. Kemudian dropout antara dense layer dan dense output layer. Kemudian dense output layer dengan 1 neuron, dan loss function yang digunakan adalah mean square error ya tadi karena fungsinya permasalahannya adalah regresi sebenarnya ya. Jadi time series itu termasuk permasalahan regresi bukan klasifikasi. Kemudian optimizer yang digunakan adalah Adam dan metrik yang digunakan adalah mean absolute error. Ya, parameter yang dijadikan sebagai input dari fungsi tersebut adalah LSTM unit dan dropout ya, persentase dropoutnya berapa. Ya, kalau banyaknya unit ini kita coba defaultnya 64 dan dropoutnya persentasenya 20% ya, atau di sini 0,2. Ya, kalau kita buat code-nya seperti ini, ya kita buat parameternya yang kita bisa ubah-ubah yaitu LSTM unitnya ada berapa dan dropout layernya berapa. Nah, ini untuk memulai model neural network ya. Kita buat model sama dengan sequential ini selalu seperti ini, mau di LSTM atau neural network biasa atau yang lainnya. Biasanya model sama dengan sequential. Kemudian kita tambahkan LSTM ya dengan unitnya sebanyak LSTM unit. Ya, nanti kita bisa atur. Kemudian input shape-nya tadi karena kita gunakan 24, di sini 24 dan 1. Tadi kan kita sudah sebutkan variabel window size-nya itu sama dengan 24, jadi kita nggak perlu tuliskan di sini 24. Kemudian kita tambahkan dense-nya dengan 32 unit atau 32 neuron ya. Dan aktivasinya ReLU. Kemudian dropout-nya adalah dropout ya, default-nya 0,2 dan terakhir kan outputnya dimensinya 1, berarti kita gunakan dense 1. Dan untuk aktivasinya kita nggak perlu tuliskan ya karena defaultnya adalah aktivasi linear ya, atau sebenarnya nggak ada nilai aktivasinya atau fungsi aktivasinya. Dan kita gunakan ini loss functionnya MSE, optimizernya Adam, dan metriknya adalah mean absolute error. Oke, di sini kita coba lakukan hypertuning ya pada parameter berikut seperti ini nggak usah. Ya, jadi kita gunakan LSTM unit bisa 16, 32, 64, 128 dan dropoutnya 0,1 dan 0,2. Ini kita gunakan nanti untuk melakukan cross validasi. Ya, selain itu kita juga gunakan early stopping pada saat proses trainingnya. Ya, tadi cross validasinya kita gunakan juga ya. Selain itu untuk hypertuningnya kita gunakan grid search CV.
Ya, untuk melakukannya kita perlu nih import si keras regresornya gitu. Karena si keras grid CV ini kan ada di modul sklearn ya, bukan di keras, makanya nanti si keras ini akan menyesuaikan sklearn-nya ini atau scikit-learn dengan mengimport keras regresor. Ya, caranya seperti ini ya, kalau melakukan cross validasi atau grid search CV menggunakan keras gitu. Jadi perlu diubah kalau misalkan masalahnya keras regresor jadi keras regresor. Kalau nanti misalkan klasifikasi ya, berarti keras classifier gitu biasanya. Ya, ini kita gunakan juga list stopping ya supaya nanti nggak sampai overfitting. Ya, kita monitor validasi lossnya. Kemudian pasiennya 5 atau pasiennya 5, artinya kita tunggu 5 iterasi atau 5 epoch supaya dia baru berhenti kalau sudah memenuhi mode minimumnya. Oke, di sini kita buat modelnya ya menggunakan keras regresor. Tadi buatnya si fungsi create model ini ya. Epochnya standarnya kita 50 ya, tapi karena tadi kita menggunakan early stopping, kalau sudah cukup bagus atau tidak naik lagi ya, itu biasanya nggak sampai 50 sudah berhenti. Gitu ya. Ini tadi kita definisikan grid search parameternya apa aja yang digunakan ya. Ada LSTM unit, ada dropout ya. Dua saja yang kita lakukan grid search CV-nya. Ya, untuk melakukan atau membuat variabel grid search CV kita bisa tentukan estimatornya. Kemudian param gridnya dan njobs-nya apa. Njobs ini jumlah pekerjaan yang dijalankan secara paralel. Jadi kalau kita pilih njobs-nya sama dengan min 1, itu akan menggunakan seluruh core prosesor pada komputer kita. Ya, kalau CV ini banyaknya kavolt cross validasi. Di sini kita gunakan njobs-nya min 1 dan CV-nya 5 ya, cross validasinya 5. Nah, untuk mentrain grid search CV ini cukup lama ya, karena kan berarti ada sebanyak berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 4 kali 2, 8. 8 kali percobaan, ditambah ada cross validasi lagi dikali 5 mungkin ya. 8 kali 5, 40. Berarti 40 kali training kita lakukan. Nah, tapi kita nggak perlu seperti itu, nggak perlu untuk saat ini saya nggak demokan ya bagaimana ngelakukannya karena lama. Terakhir sih membutuhkan waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nah, ini kalau saya sudah lakukan proses runningnya, jadi langsung saja ke hasilnya. Ya, di sini hasil parameter terbaiknya ketika kita gunakan LSTM unitnya sebanyak 128 dan dropoutnya 0,2 gitu. Nah, ini percobaan sebelumnya nih, beda lagi ya. Di percobaan sebelumnya saya gunakan LSTM unitnya 32 dan dropoutnya 0,1. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap kita gunakan saja yang 128 sama dropout 0,2 ya. Jadi setiap kalian coba run lagi pasti bisa menghasilkan nilai yang berbeda gitu. Di sini kalau kita ambil base modelnya ya dengan rumus seperti berikut, history sama dengan base model dot history. Ya, tadi kan kita ambil base modelnya di sini ya. Jadi kalau kita ambil model terbaiknya gunakan fungsi grade result dot base estimator dot model. Ya, supaya nanti kita bisa prediksi menggunakan grade CV-nya. Nah, kalau kita lihat dari grafik loss function-nya, ya kita lihat cukup konvergen sekitar 0,0025 ya, atau di sini 0,002 mungkin. Nah, cukup konvergen. Yang MAE-nya juga sama ya, atau main absolute error-nya juga cukup baik. Nah, kemudian kita coba lakukan evaluasi model dengan memprediksi data train-nya dan data test-nya. Untuk data train sama data test, kita lakukan setelah dipredik, kita inverse kembali ya, karena kan sebelumnya adalah hasil scaling, maka kita kembalikan lagi ke fungsi ke nilai awalnya atau nilai asalnya dengan menggunakan scalar.inverse transform. Kemudian nanti kita hitung nilai MAE-nya
di mana my data trainnya sebesar 181 dan data testnya 175. Ya ternyata lebih kecil ya data testnya, MI-nya atau mean absolute error-nya. Ya, pertanyaannya apakah bagus nilai my tersebut? Ya, kalau kita lihat dari box plotnya, sebenarnya cukup baik ya, karena kalau kita ingat lagi, nilai maksimum atau nilai terbesar dari AFMW-nya adalah 20-an ribu kan, 22.000 kalau nggak salah tadi. Sedangkan di sini kan hanya 1.200, jadi cukup baik sebenarnya. Nah, untuk yang data testnya juga sama, absolute error-nya cukup bagus. Ya, di sini hanya maksimum mungkin sekitar 1.700-an ya, 1.700-an. Nah, kita lihat nih. Range untuk data trainnya antara 12.000 ya. Data testnya 12.000. Ya, kalau ini kita lihat range-nya dari 0 sampai 1000-an itu cukup baik ya, harusnya enggak. Ya, hampir 10% itu cukup baik. Nah, kalau kita prediksi atau kita plot datanya, nah, kelihatan kan bahwa hasil prediksi dari LSTM-nya cukup mengikuti pola dari data aslinya. Ya, di data trend pun juga sama. Di data test pun juga hampir mirip hasil prediksinya. Nah, kalau kita coba lihat lebih detail lagi ya, kita ambil saja yang sebulan terakhir nih. Nah, benar-benar mengikuti hasil prediksi dari data testnya. Ya, jadi hasil prediksinya mengikuti data aslinya, data testnya.